umur 30-an, what do you think gitu ya about single ladies 30s? Nah, kalau misalnya aku dulu itu aku balik lagi ya 2014 kan sudah di gereja nih. Balik lagi jadi anak yang datang ke gereja. Dan aku belajar yang namanya salah satu vision, salah satunya relationship. Tulis apa yang lu mau, kriteria pasangan lo. Penting tuh. Apa yang lu must have, atau yang ya. Hai semuanya, balik lagi ke Tanya Alfi Network. Tanya Alfi Network. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, komen. Oke. Kali ini kita mau bahas yang bakal panas nih, Ci. Biasanya hot sih, hot gitu ya, soal relationship. Relationship. Sedep nih biasanya nih awal tahun, masuk bulan Februari gitu ya biasanya ya. Ada aja nih soal relationship. Nah, menurut Cici, aku nih sebagai seorang single ladies umur 30-an, what do you think gitu ya about single ladies 30s? Kalau menurut aku tanya balik dulu nih sama kamu. Kamu sendiri sebagai seorang single ladies, apa yang kamu lakukan nih? If you waiting, atau kamu searching, atau ya udah bodo amat. Sebenarnya kalau aku pribadi pasti ada galau-galaunya ya. Waiting iya, pengen dating iya gitu. Tapi juga ya nggak terkungkung di situ sih. Tetap ada perkembangan diri dan sebagainya. Nah kalau Cici zaman dulu tuh gimana? Nah kalau misalnya aku dulu itu aku balik lagi ya 2014 kan sudah di gereja nih. Balik lagi jadi anak yang datang ke gereja. Dan aku belajar yang namanya salah satu vision, salah satunya relationship. Oh wow, oke. Jadi create my vision, relationship aku tuh mau kayak gimana, sama yang di atas, sama keluarga, bahkan nanti kalau aku punya pasangan tuh seperti apa. Oke. Jadi pertama, spill. Aku diajarin sama my ex leader, ada couple leader yang I look up to, yang mana mereka ngajarin aku pas di 2014 itu. Mereka bilang, "Hui, tulis apa yang lu mau, kriteria pasangan lo. Penting tuh. Apa yang lu must have, atau yang ya nice to have. Kalau misalnya oke dapet ya syukur, ya enggak juga ya sudah. Oke. Gitu. Nah, tulis. Dia ajarin aku 2014 untuk tulis itu. Dan didoakan. Itu 2014 Cici umur berapa? Umur berapa ya tuh 2014 ya? I think 27? 26? 25 nih. Oke. Iya, 25. Waktu itu masih unyu-unyu, masih baru pengalaman kerja belum lama. Ya udah, aku tulislah apa yang aku mau. 25 udah mulai mendoakan dan memilih kriteria. Ya, karena waktu itu aku baru saja selesai putus nih. Ups, oke. Jadi di 2013 itu aku baru kehilangan yang which is hubungannya sudah lama juga, 5 tahun. Dan akhirnya apa ya, aku memutuskan dia nggak ada tindak lanjutnya. Karena kan kita sebagai seorang wanita, kita berharap bukan tiap tahun pacaran tanpa adanya keseriusan. In the future-nya apa gitu. Akhirnya kan waktu itu aku memutuskan karena dia tidak ada keseriusan. 2014 aku kuliah. Oh, S2. S2. Karena dulu aku mikir kalau mau married, ayo kita prepare. Iya dong. Kan semua dilakukan harus butuh planning kan, Niat.
nggak yang tiba-tiba kucuk-kucuk merit gitu kan. Nah akhirnya dia nggak ada, akhirnya ya udahlah, aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dia jodohku engkau dekatkan, tapi kalau dia bukan jodohku engkau jauhkan dan buat hatiku tenang. Biasanya itu doa-doa pamungkas ya. Karena ya nggak dipungkirin galau lah nih, betul. Sedih, kayak merasa bersalah, tapi di situ akhirnya banyak dibukakan yang mungkin kalau aku lanjutin mungkin hasilnya akan lebih parah. I see. Jadi dapat kesadaran bahwa it's not worth it to it's fight. Not worth it to continue with the guy. Ya memutuskan untuk melajang. Aku memutuskan untuk ya udah stay single dari 2014 until 2020 nih. Mulai pacarannya lagi 2020. Iya. Berarti 6 tahun melajang. Ya, di situ tuh udah nulis di dalam apa yang mau tuh aku mau married before 30. Oke. Tapi Tuhan nggak jawab itu before 30. I see. Tuhan, how you handle it? Waktu itu aku cuma bilang, karena waktu itu kan adekku 2019 mau married. Ya kan, aku tidak mungkin melarang adikku untuk married kan. Jadi ya udah aku ya udah go ahead gitu. Kalau emang kamu sudah yakin. Nah, dia karena sudah pacaran lebih lama dari zaman SMP, SMA, kuliah gitu kan. Udah lama dong ya. Anaknya juga oke gitu kan. So, aku dilangkahi. Sedih? Nggak sedih. Karena aku diajarkan daripada aku memaksakan, oh yaudah dia mau married nih 2019, aku cepet-cepet cari pasangan yang mungkin kalau misalnya aku salah pilih, ya aku menyesal kan nantinya. Jadi aku lebih baik ya sudah go, memang itu yang harus dilalui. I see. Gitu. Jadi ya udah adikku married 2019, nggak berapa lama dari situ suamiku yang sekarang, which is temen lama dari zaman kuliah 2007, bertemu gitu kan. Ketemu lagi, cerita lagi, ngobrol lagi gitu. Itu 2019 ketemu lagi? Iya, 2019. Waktu itu kita ketemu ya kita ngobrol gitu kan, saling update gitu kan. Nah, at the end of the day, dia mengungkapkan pengen kenal lebih jauh. Laki-laki yang mengungkapkan. Laki-laki harus mengungkapkan. Tapi kalau perempuan mengungkapkan nggak ada salahnya juga sih. Nothing wrong. Tapi at least nggak yang dikejar terus kali ya. Kalau dia nggak mau ya udah jangan dipaksa. Iya, gitu. Betul sekali. Cukup dikasih batasan beberapa kali dan ya udah gitu sih Nit. Oke. Thank you Cici buat sharingnya nih. Berarti sempet tuh masa-masa galau yang dilangkahin adek. Iya, kalau itu galaunya nggak lama sih. Kalau itu udah move on ya. Karena soalnya. aku emang udah merelakan. Bener. Karena mamaku kan tanya kapan married gitu kan. Terus Cici jawabnya gimana tuh biasanya? Aku bilang nanti ada saatnya, ada tibanya, Tuhan akan memperkenalkanku dengan orang yang tepat. Aku tidak stop dengan ya di kamar aja, nggak usah ketemu orang gitu kan. Tapi aku di situ aku melayani. Aku melayani untuk mengisi waktuku, menyibukkan diri yang positif. Ya karena kan dulu sempat pelayanan tapi stop kan. Nah, aku pengen balik lagi dan memang mau melayani Tuhan. I see. Jadi ya, mulai ada kegiatan dan juga ini ya katanya tuh nambah network lah atau nambah kelompok pertemanan sosial. Betul. Jadi sebenarnya tujuannya bukan mencari pacar di dalam pelayanan ya Nit, tapi lebih kepada kita bisa mengenal di tempat yang tepat. Kalau kita berkenalan dengan komunitas yang istilahnya tempatnya nggak tepat, ya nanti ya friend-nya juga nggak tepat, pasangan hidupnya juga nggak tepat gitu. Iya. Nah,
Kalau tadi Cici sempat juga ngomong soal kriterianya didoain gitu ya. Terus ada must have kriteria, nice to have kriteria. Boleh dong Cici di-spill must have-nya Cici itu kriterianya apa? Oke, yang pertama dia harus takut akan Tuhan. Jadi waktu itu ada statement yang mengatakan kalau kita sudah jadi seorang leaders, nanti susah lah dapat pacar. Gitu terlalu kan. tinggi standarnya udah. Standarnya udah levelnya ini kan. Tapi ya, aku nggak berpikir gitu sih. Aku malah justru mau mencari orang yang memang selevel iman kekristenannya. Karena aku Kristen, aku mau cari orang-orang yang sama-sama Kristen. Dia takut dulu nih sama Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Buku panduannya sama. Betul. Manual booknya sama nih, bacaannya gitu kan. Jadi kita kan udah terkonek sama yang di atas, maka dia akan sayang dengan keluarga. Kita lihat apakah pasangan kita itu sayang dengan keluarga tidak. Value-nya sama apa? Ya, dia sayang papa mama enggak, sayang adik-adiknya enggak gitu. Karena ketika dia sayang keluarga, pasti dia akan sayang keluarga saya. Ketika dia sayang keluarga aku, maka dia akan sayang juga sama adik-adik aku. Karena pernikahan bukan cuma dua individu ya katanya. Betul. Dua keluarga. Dua keluarga dan keluarga besarnya. Dan keluarga besarnya. Yang biasanya rame ya soal single-single ini. Jadi, ya. Itu dulu yang pertama yang aku nggak bisa negotiable. Karena dulu aku pernah negotiable soal itu, kompromi. Ya udah, jadi dapatnya nggak tepat. I see. Gitu. So you are learning from the last experience ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu bertanggung jawab nih. Dia itu rajin. Ya, segala sifat-sifat positif yang bisa kita pelajarin dari situ. Takut akan Tuhan, bertanggung jawab. Ada lagi? Kemudian yang berikutnya adalah dia itu gak cemburuan nih. Oh wow, chill. Jadi komunikasi itu is important for me. Jadi waktu dulu ya, kalau dengan yang sebelumnya dikit-dikit gue suka dicemburuin nih. Aduh, capek. Nah, guanya capek. Kebayang lagi. Aduh, capek. Jadi lebih kepada ya kita kan komunikasi, ada kegiatan apa. Apalagi kan aku anaknya social networknya luas, sangat tinggi ya. Makanya bikin tanya aku network. Nah, jadi kalau dikit-dikit aku ketemu orang dia jealous, aku pusing nih. I see. Terkungkung ya, jadi nggak bisa melebarkan potensi diri gitu ya. Gitu. Tiga itu aja? Ya, 3 itu aja. Berarti takut Tuhan, tanggung jawab, dan juga komunikasinya trustworthy gitu ya. Jadi nggak gampang cemburu. Betul. Tadi. Nice to have-nya dapat gak Ci? Sebenarnya sih nice to have-nya pengennya yang itu. Yang apa? Yang langsing. Yang tinggi, yang ganteng gitu. Tapi ya sudahlah. Tapi 3 tadi kriteria must have-nya ada. Must have itu yang memang penting nih. Karena ganteng itu relatif kali ya. Bisa dipermak. Kita permak gitu. Oke. Nah, kalau Cici waktu ngadepin kayak tadi misalnya ada yang nanya kapan nikah, terus misalnya udah 30, berarti nikah umur 32. Nah, selama masa pacaran gitu ya, ada nggak sih yang ngeburu-buruin juga gitu? Oh, ada pastinya. Terus ngadepinnya gimana tuh? Biasa aja. Nggak usah dibalas atau gimana? Dibalas aja. Dibalasnya gimana? Kalau aku selalu bilang, doain aja. Doa kamu didengar Tuhan. Aku juga happy gitu. Doain aja. Nanti juga Tuhan perkenalkan kok. Nice. Maksudnya ya udah nggak usah ngoyo gitu. Tapi juga nggak yang ya udahlah mengunci diri di kamar pasif, gak usah ketemu orang. Nah, bisa juga nih. I see. Dating apps pernah nyoba? Pernah coba tapi nggak efektif. Nggak efektif. Cici punya pengalaman yang kurang efektif dating apps. Kurang efektifnya gimana? Boleh dielaborate?
Kalau waktu itu sih aku merasanya kayaknya nggak dapet ya, Nit. Oke. Maksudnya lebih kepada tidak menemukan yang nomor satunya. Takut akan Tuhan itu ya. Gitu, karena ya walau bagaimanapun waktu dulu aku berdoa semoga ketemunya di satu gereja yang sama. Dan selain manual booknya sama kan. yes. Karena kalau di gereja yang berbeda ya kan jadi saling tarik menarik. I see. Itu kan tadi ngomongin soal kriteria must have itu sebenarnya ada bedanya nggak sih Ci waktu Cici 20-an sama mendekati 30 waktu itu? Kriterianya jadi berubah nggak? Berubah, Nit. Berubah banget? Oh, I see. Berubah Karena banget. pengalaman yang sudah dialami juga. Karena tidak mau mengulangi hal yang sama. I see. Kita belajar ya jadi pengalaman. Jadi dari pelajaran itu aku belajar bahwa aku tidak mau mengulang lagi yang dulu. Jadi ya udah. Oke. Last question from me. Dari masa single, dating, sampai married, apa bedanya? Sebenarnya kembali lagi bedanya itu cuman hubungannya kita statusnya sudah 2 menjadi 1. Oke. Jadi dari sisi aku sendiri secara financial aku belajar banyak sama Niko. Karena duit saya banyak dikelola sama dia. Oke. Jadi mengajarkan saya untuk simpan duit, kelola duit dengan baik gitu kan. Oke. Selalu berhitung gitu kan. Kalau dulu kan aku masih berhitungnya belum sedetail sekarang gitu. Jadi ada partner diskusi ya, juga. partner diskusi ketika kita punya uang segini, apa yang kita melakukan dengan uang segini? Oke. Mau kemana? Gitu. Itu dari yang tadinya memutuskan sendiri harus memutuskan berdua. Ya, jadi termasuk memberi atau membantu orang kita harus Keputusan komunikasi berdua. gitu. Ribet nggak menurut Cici? I mean like kita nih masih single, udah sendiri gitu semua. Terus harus sekarang. Awalnya kan kita dari sesuatu yang kita tuh mandiri banget, nggak butuh lah laki-laki gitu. Bener. Tanda kasarnya, tanda kutipnya seperti itu kan. Tapi dengan adanya pasangan, dengan kita bisa terbuka di awal, karena kita dari awal udah terbuka nih. Kita punya hutang apa saja, kita kasih orang tua apa, terus kita gajinya berapa atau income-nya berapa, itu kita udah sudah spend time untuk ngobrolin, bahas di awal. Kata video-video sebelumnya nih sama Bang Icat nih sama Kak Rosa, kayak sebelum pacaran malahan. Betul, sebelum pacarannya. Jadi kita selalu waktu kemarin itu kita ngomongin untuk kita tahu jangan sampai ternyata dia punya hutang banyak. Ternyata dia spendingnya tuh sangat besar. Jadi ujungnya kita nggak bisa saving. Nah, kalau misalnya nih ngomongin soal finansial pada saat dating atau perkenalan, ketika tahu misalnya pola savingnya dia seperti itu, pola spendingnya dia kayak gitu, terus ternyata kok nggak sama, tapi aku suka sama cowok ini dan sebagainya. Is it worth it? Ya, lu terima konsekuensi in the future. I see. Contoh, in the past dia selingkuh di depan lu. Oh, wow. Terus, apakah lu mau terima dia? Of course not. Kalau aku ya. Karena kenapa? Karena sudah ada masa lalu yang dia lakukan. Sama halnya dengan spending. Sama kayak ada salah satu my friend, ya dulunya udah tahu orangnya suka main judi. Terus tetap ya namanya mungkin udah terlanjur atau sayang, ya udah dilakukan, ya udah. I see. Jadi perlu objektif lagi ya. Jadi sebenarnya kita tuh istilahnya jangan bucin doang. I see. Ya karena kan kita menikah itu bukan berarti ya kita adalah wanita dan pria yang sudah penuh dan utuh sepenuhnya kan. Kita sudah dewasa.
Jadi kalau kita udah dewasa, nanti kalau ada masalah juga kita dewasa gitu menghadapinya. I see. Jadi sebenarnya bukan statement kamu melengkapi aku gitu kan biasanya, atau kamu adalah soulmate atau tulang rusukku dan sebagainya gitu ya. Biasanya kata-kata gombal kan kayak gitu ya teman-teman. Tapi at least dia komplimen ya, memperlengkapi Ya, kita kita saling gitu melengkapi. Ya. Bener, memperlengkapi. Apa yang kurang di saya, Niko tambahin. Apa yang kurang di Niko, aku tambahin. Makanya kita saling support. Oke. Apalagi sekarang kan semakin hari, setiap hari ketemu karena kerja bareng kan. Jadi di dalam prinsip kehidupan pernikahan aku dan Niko, aku selalu bilang kita tuh hubungan suami istri gak boleh berantem. Maksudnya ribut, istilahnya berkomunikasi, kata-kata agak keras, adu pendapat itu pasti ada ya. Tapi jangan sampai marahan yang terlalu berlebihan. I see. Jadi kadang kalau udah kesel, ya udah kesel di detik itu selesai. Ya udah nggak kesel lagi. Nggak yang dipendem. Nggak yang kayak berhari-hari gitu. I see. Iya sih teman-teman, kalau lihat Koko sama Cici interaksi itu lucu deh pokoknya. Spill nggak? Nggak usah ya. Nanti ya di segmen atau video. Jadi ya gitu Nit. Jadi lebih kepada kalau udah menikah itu kita tuh bukan mikirin buat diri kita sendiri. Pasti ada yang kita pikirin buat diri kita sendiri, tapi kita juga mikirin orang lain. I see. Jadi selama masih single ya udah puas-puasin dulu lah gitu ya. Memikirkan diri sendiri, mengembangkan diri, masih punya waktu banyak gitu ya sebelum ada gandengan atau belum ada anak gitu ya nanti ke depan. Jadi perlu dikomunikasiin juga, misalnya mau punya anak berapa, nanti mau siapa yang biaya yang pegang duit gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau lu udah percaya sama dia, ya udah percayain, tapi kan lu juga perlu lihat gitu. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin di depan kita baik, ternyata di belakangnya enggak. Kita perlu lihat lah, kita perlu minta hikmat, kita perlu jaga hati kita juga gitu. Perlu bantuan temen nggak buat ngelihat secara objektif? Perlu banget nih. Jadi kalau teman kita ngelihat, oh oke nih, oh nggak oke nih, lu harus tanya, oke-nya apa, nggak oke-nya apa. Karena biasanya lebih objektif ya. Betul, kadang-kadang kan kalau udah pacaran kita kayak subjektif. Maunya sama dia terus. Gitu sih Nit. Oke, sip. Oke Ci, last message nih. Kalau Cici bisa balik ke usia sebelum menikah atau masa lajang, Cici punya bisikan nggak atau pesan nggak buat diri Cici atau teman-teman yang masih single juga nih? Pesannya adalah teman-teman perlu yang namanya jaga hati. Karena hati itu bagian dari kewaspadaan kan Nit. Karena di situ terpancar semua kehidupannya kita gitu. Baik kita single, udah married, nanti kita jadi single lagi karena ditinggali gitu. Kita harus jaga hati kita. Jadi kita nggak gampang cepet puas hati, cepet happy, cepet sedih juga, tapi bisa balikin itu semua dengan cepat. Still objektif ya? Ya, still objektif gitu. Jadi jangan terus berpikir, gue single gak apa-apa kok gitu. Nanti meritnya umur 30-an aja, tapi kita doing nothing dari kita 25-an sampai ke 30 ke atas gitu. Atau after 30, kayak aku juga. Still. Tapi perlu dia minta. Yes. Perlu minta, perlu tulis, perlu didoain, dan perlu cari. Jadi kalau misalnya let's say cara carinya gimana? Kan kita misalnya pergi ke gereja atau kita pergi ke satu tempat, kanan kiri kita ditanya, kenalan, ngobrol gitu kan. Jangan pasif juga ya. Jadi jangan cuma diem doang gitu. Kita bisa tanya, udah berapa lama? Misalnya dia di gereja atau di tempat itu, ngapain di sini? Siapa tahu dari kenalan itu kita nggak tahu dia mendatangkan mungkin bisnis, pekerjaan baru,
Atau kenalan baru atau mungkin dia punya kenalan, dia bisa kenalin ke kita gitu Yes, kan. Kita betul. jadi teman. buka hati tapi juga jaga hati. Buka hati dan jaga hati itu sih. Oke, benar-benar. Oke, thank you Cici buat tips and triknya menjadi single lady yang utuh gitu ya, atau single man juga teman-teman yang laki-laki yang dengerin ini. Terima kasih Cici untuk semua pertanyaan dan jawabannya. Tips and triknya juga sangat membantu. Semoga membantu. Oke, see you on another video. Bye-bye. Bye.